Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2517 sampai bab 2520. King Long tahu bahwa ini bukan pertama kalinya bosnya mengatakan ini. Mengatakannya beberapa kali, selama data setiap skill dianalisis, hasilnya dapat diperoleh. Apakah ribuan skill itu sama? Apakah akhir dari skill tersebut adalah kehancuran dan akan menemui serangan balik? Apakah Anda ingin mencobanya? Semua orang tidak percaya bos. Mereka semua menyalahkan dia karena menyangkal segalanya dalam satu kalimat. Tapi bagaimanapun, dia memberikan metode verifikasi. Terlepas dari apakah metode ini pada akhirnya dapat diverifikasi. Tapi mereka bahkan tidak punya keberanian untuk memverifikasinya. Coba saja, pokoknya, saya terburu nafsu sekarang dan tidak bisa berlatih apapun. Dia harus menerima kenyataan bahwa kekuatannya mengalami stagnasi. Mengapa tidak menghabiskan setengah bulan untuk mempelajari dan menganalisisnya dengan cermat? Bagaimana jika itu benar-benar yang dikatakan Ye Junlin? Mungkin dia bisa menyelamatkan Qilin dan yang lainnya. King Long segera mengumpulkan ratusan latihan dan pergi ke laboratorium industri Kunlun untuk retret dan penelitian. Bagaimanapun, ini masih membuang-buang waktu. Industri maya memiliki keunikan dalam analisis data semacam ini, sehingga cepat. Ini adalah kontak pertama saya dengan industri Kunlun dan memakan waktu lama. Sekitar setengah bulan selanjutnya, semua orang berlatih seperti orang gila. Ye Junlin pergi mencari cara untuk menyelamatkan, dan King Long pergi untuk memverifikasinya. Pada masa ini, dunia sedang mengalami perubahan besar. Karena kegembiraan dari daftar dewa baru, setiap orang kuat menjadi gila. Saling menantang untuk bertarung. Peringkat di daftar dewa dan daftar dewa semu diperbarui setiap hari. Untungnya, bahan yang digunakan untuk membuat monumen batu di web gelap sangat istimewa dan dapat dihapus atau diperbarui kapan saja. Jika tidak, dengan kecepatan saat ini, loh batu baru harus diganti setiap hari. Selama periode ini, orang-orang kuat muncul satu demi satu. Beberapa dari mereka pernah masuk dalam daftar dewa dan dewa semu sebelumnya. Ada juga yang tidak masuk dalam daftar, tiba-tiba meledak menantang yang terkuat. Semua orang ingin mendaki tinggi, sisi Daxia ini. 7 atau 8 orang super kuat juga muncul. Di antaranya ada yang mempunyai kekuatan menyerap energi. Dia melonjak dari langkah ke-63 daftar dewa semu. Dan segera mencapai langkah ke-90. Namun, semua orang yang dia tantang sudah mati, dan tidak ada yang selamat. Toh setelah bertemu dengannya, tenaga dan tubuhnya akan tersedot bersih dengan metode hisab. Jika kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan mati. Dan setiap kali dia menantang seseorang, kekuatannya pasti meningkat pesat. Karena itu menyerap keterampilan orang lain dan menggabungkannya. Tidak bisakah itu kuat? Tapi untungnya, ini adalah era di mana hutan mendominasi. Semua orang berjuang untuk mendapatkan peringkat di daftar dewa, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Pembunuhan yang dia lakukan juga mudah ditutup-tutupi dan tidak ada yang menyadarinya. Dan rankingnya tidak terlalu tinggi, jadi wajar saja dia tidak menarik banyak perhatian. Lagi pula, terlalu banyak pria kuat yang muncul, dan banyak juga yang bersinar lebih terang darinya. Sebaliknya, dia berada di peringkat rendah, dan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Hal ini juga sejalan dengan Pak. Pada saat itu, dia sudah memiliki kekuatan untuk menantang puncak daftar dewa, dan jika dia terus menyedot, dia bisa menyingkirkan 3 besar.
Oleh karena itu, lingkungan ini sangat cocok untuk perkembangannya. Seminggu telah berlalu, dia telah mencapai langkah ke-95. Faktanya, setiap dia naik level, dia akan menyerap energi puluhan orang. Kini kekuatannya hampir cukup untuk langsung menantang lantai 99 atau terbawah daftar dewa. Namun dia tetap melangkah selangkah demi selangkah dan menantang setiap tantangan satu persatu. Di satu sisi, untuk tetap low profile dan tidak terlalu menarik perhatian. Di satu sisi juga untuk menyerap lebih banyak keterampilan masyarakat untuk memperkuat diri. Meskipun orang-orang kuat dalam daftar dewa semu ini sudah sangat lemah baginya, akan sangat menakutkan jika keterampilan mereka dikumpulkan bersama. Dia tidak bisa membiarkannya sia-sia, dia masih bermain dengan mantap. Segera kami tiba di tangga lantai 90. Penantang berikutnya adalah Qilin dan yang lainnya. Chen Kong, penerus Sui Gong Dafa, pergi ke Jiangbei untuk berkunjung sesuai daftar. Setelah tiba, saya diberitahu bahwa Qilin dan yang lainnya sedang berlatih di pengasingan. Belum terlambat untuk mundur setelah menerima tantanganku, kata Chen Kong sambil tersenyum. Apakah kamu takut tidak akan bisa mengalahkan mereka setelah mereka berhasil meningkatkan kekuatan mereka di pengasingan? Jadi kamu harus menantang mereka sekarang. Wen Lei, penjaga itu, mencibir, oke. Tidak apa-apa, saya akan menantang mereka lagi ketika mereka berhasil dalam pengasingan. Abaikan saja mereka untuk saat ini. Chen Kong pergi sambil tersenyum. Faktanya, menantang kelompok orang dalam daftar kuasi dewa ini tidaklah besar, itu hanya untuk menyerap keterampilan mereka. Jika dia dengan paksa mengambil tindakan dan menyerap kekuatannya, sesuatu mungkin terjadi dan menarik perhatian orang lain. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Saat ini, Chen Kong masih bermain dengan mantap. Saya hanya berani menyerap kekuatan orang yang menantang saya. Jika dia melepaskan dan menyebalkan semua orang yang dia temui, dia akan dengan mudah diperhatikan oleh agensi seperti Tian's Mansion. Oleh karena itu, Li Ziran dan yang lainnya selamat dari bahaya. Kalau tidak, jika dia ditantang oleh Chen Kong, dia pasti akan mati. Wen Lei dan yang lainnya tidak menyangka bahwa orang yang tampak biasa ini akan segera menjadi makhluk yang mengguncang dunia. Selanjutnya, Chen Kong masih mencari orang kuat di daftar dewa semu untuk ditantang. Tentu saja, ada banyak orang kuat yang datang untuk menantangnya. Lagi pula, dia melihat bahwa rekornya cukup bagus, dia adalah pemain yang mantap, dan dia akan mencapai puncak daftar dewa semu. Nasib semua orang sama, karena kekuatannya tersedot habis. Chen Kong tahu bahwa dia akan terekspos cepat atau lambat, jadi dia perlu mempercepatnya. Berdiri teguh sebelum Anda benar-benar terekspos. Kali ini, laboratorium dewa juga memberikan bantuan di balik layar. Mereka mengirimkan ratusan orang kuat untuk menantang daftar dewa dan daftar dewa semu, menyebabkan badai di kota. Padahal, itu untuk menutupi kemajuan Chen Kong. Dengan cara ini, perhatian dialihkan ke orang lain, tapi Chen Kong adalah yang paling rendah hati. Yang paling mungkin menyadarinya adalah Ye Junlin. Tapi Ye Junlin sekarang sibuk mencari cara untuk menyelamatkan Qilin dan yang lainnya, jadi dia tidak peduli dengan hal lain. Lagi pula, laboratorium dewa itu tidak ada di sana. Jadi dia terlalu malas untuk mengurusnya. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak tertarik untuk mengetahui tentang perubahan dalam daftar dewa. Tidak peduli bagaimana perubahannya, itu akan menjadi perubahan yang mengejutkan. Yang pertama adalah 3 identitasnya, ini tidak akan berubah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia,
Bisakah dia sekuat yang ada di tanah terlarang nomor 76? Bisakah satu pukulan menyelesaikannya? Ini benar-benar tidak berhasil. 2 pukulan, Ye Junlin, satu-satunya yang bisa mengetahui masalahnya, terlalu malas untuk mengurusnya. Oleh karena itu, Chen Kong diberi waktu yang cukup untuk berkembang. Darknet mungkin tahu, tapi mereka netral dan tidak akan mengambil inisiatif untuk melaporkan kekuatan Chen Kong. Terlebih lagi, peringkat utama saat ini berubah karena tantangan, bukan kekuatan sebenarnya. Terus terang, pada awalnya, Darknet hanya menghitung semua orang yang berkuasa. Namun perubahan peringkat saat ini semuanya disebabkan oleh institusi besar itu sendiri. Situasi tantangan dasar, DEL, semuanya diperingkat ulang. 10 hari telah berlalu, Chen Kong telah mencapai tantangan 99 langkah, dan hanya selangkah lagi dari daftar dewa. 15 hari berlalu, Chen Kong secara resmi masuk ke urutan terbawah daftar dewa. Sekarang, betapapun rendahnya dia masih harus menarik sedikit perhatian. Namun hal itu belum menarik perhatian dunia, masih ada waktu tertentu. Ia masih bisa berkembang dan terus berkembang. Selain itu, orang-orang yang dikirim oleh laboratorium dewa sedang mengalihkan perhatian. Chen Kong dapat melanjutkan, diperkirakan ketika ia benar-benar masuk 100 besar daftar dewa, ia akan menarik perhatian semua pihak. Namun ini bukanlah tujuan Chen Kong. Dia berharap orang-orang yang benar-benar dapat menarik perhatian adalah 10 besar dalam daftar dewa. Kemudian dia perlu menyerap lebih banyak keterampilan orang. Dia membutuhkan laboratorium dewa untuk memberinya kemampuan untuk menyerap mereka. Itu bukan keahlian manusia, bahkan segala jenis energi pun bisa melakukannya. Chen Kong bekerja keras di sini. Qilin dan yang lainnya juga bekerja keras, dan mereka hampir mencapai akhir. Saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak analisis data eksperimen Qinglong. Hasilnya keluar, Abum A melihat hasil di depannya, Qinglong merasa seperti disambar petir. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, nyata. Itu benar, apa yang dikatakan bos itu benar. Setelah analisis data paling detail, ratusan latihan di era baru yang dia cari sebenarnya adalah satu. Hanya saja evolusinya menjadi semakin rumit sehingga menimbulkan ribuan ilusi. Faktanya, itu adalah satu jenis, namun biasanya Anda tidak bisa melihatnya sama sekali. Bahkan jika Anda berlatih sendiri, Anda tidak akan tahu. Hanya melalui analisis data eksperimental dan perbandingan berbagai teknik kita dapat menganalisisnya. Apa yang dikatakan bosnya ternyata benar, saya salah menyalahkan dia. Kita semua salah menyalahkan dia, bosnya benar sejak awal. Metodenya diberikan kepada kami, tetapi tidak ada yang memverifikasinya. Kesalahan yang salah sudah salah sejak lama, tetapi ketua tim Qinglong, mengenai serangan balik dan kehancuran di akhir keterampilan ini, kita tidak dapat mengujinya saat ini, hasil ini seharusnya salah, kan? Iya, keterampilan yang sama tidak masalah, tapi akhir dari teknik ini adalah kehancuran, itu pasti palsu. Beberapa peneliti tidak bisa tidak berkata. Belum tentu, lanjutkan eksperimennya, setelah menguraikan 100 teknik ini. Simulasikan hingga kondisi akhirnya, lalu amati dan analisis. Qinglong memerintahkan dan melanjutkan eksperimen. Kali ini lebih rumit, mungkin akan memakan waktu setengah bulan. Namun, Qinglong mendengar dari Ye Junlin sebelumnya bahwa mereka mungkin tidak punya banyak waktu tersisa, dan mereka akan mencapai akhir pelatihan mereka dalam waktu sekitar 1 bulan. Kemudian saya harus mempercepat dan menganalisis data sebelum mereka mencapai akhir budidayanya.
Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Jika apa yang dikatakan Ye Junlin salah, itu bagus. Tapi jika itu benar, orang-orang ini semua akan binasa. Dia perlu mempersingkatnya. Menurutnya, Ye Junlin terluka dan sudah menyerah. Sekarang semuanya terserah dia. Sekarang dia berlari untuk mengatakan itu tidak ada gunanya, dan kata-katanya tidak berdasar. Anda harus memberikan bukti nyata ke wajah mereka sebelum orang-orang ini mempercayainya. Jika tidak, mereka tidak akan pernah berhenti berlatih. King Long dan timnya segera melanjutkan eksperimen tanpa henti. Untungnya, Marsekal Tianche juga sedang mundur sekarang. Jika tidak, masalahnya akan menjadi besar. Dalam setengah bulan ke depan, King Long akan dikompresi menjadi sekitar 10 hari. 10 hari ini, kekuatan Chen Kong meningkat pesat. Meskipun dia berada di peringkat 500 teratas dalam daftar dewa, tapi kekuatan sejatinya sudah masuk dalam 100 besar. Dalam 10 hari, dia telah naik peringkat 500 penuh, yang sudah menarik perhatian semua pihak. Sekalipun laboratorium dewa dengan sengaja menyembunyikannya, betapapun menarik perhatiannya, ia dapat memasang bom asap. Nama Chen Kong telah diingat oleh orang lain. Banyak orang mulai menyelidiki identitas spesifik Chen Kong, dan bagaimana dia menjadi lebih kuat dan membuat kemajuan pesat. Segera metode penyerap kekuatan akan terdengar di seluruh dunia. Mungkin kurang dari 3 hari sampai Chen Kong bergema di seluruh dunia. Dalam 3 hari ini, Chen Kong harus mencapai kondisi puncaknya. Hanya dengan cara inilah kita dapat melindungi diri kita sendiri. Untuk mencapai kekuatan yang diinginkan laboratorium dewa. Ini adalah momen terakhir, bertarung. Itulah satu-satunya cara. Selanjutnya, Chen Kong mulai bertingkah gila. Dia sebenarnya melibatkan 400 orang pada saat yang bersamaan. Kecuali 100 orang teratas dalam daftar dewa, Chen Kong mengundang semua orang yang berperingkat lebih tinggi dari dirinya. Ketika 400 orang dalam daftar dewa muncul, mereka semua tercengang. Bukankah ini tantangan 1 lawan 1? Mengapa ada begitu banyak orang? Apakah dia gila? Apakah kamu ingin menantang 400 orang sendirian? Ini adalah 500 orang kuat teratas dalam daftar dewa. Semua orang menjadi gila. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Kong. Tapi jumlahnya tidak hanya 400. Semakin banyak orang yang muncul. Ada yang masuk dalam daftar kuasi dewa, dan ada pula yang tidak. Tak lama kemudian, puluhan ribu orang muncul di sini. Ternyata Chen Kong telah mengundang 400 orang dari 500 teratas di daftar dewa untuk bertarung, dan juga sengaja merancang untuk merekrut puluhan ribu orang kuat. Dia ingin menyedot semuanya sekaligus. Benar. Dalam 3 hari tersisa, dia pasti akan terekspos. Pasti akan ada banyak kesulitan selanjutnya. Jadi pada saat ini, Chen Kong harus meningkatkan kekuatannya hingga mencapai kondisi puncaknya. Mengisap, sedot sebanyak yang Anda bisa. Tidak perlu menutup-nutupi kali ini. Cukup hisap secara ekstrim sekaligus. Itu sebabnya dia mengatur pertarungan seperti itu. Adapun puluhan ribu orang lainnya, mereka diatur oleh laboratorium dewa. Jumlah orangnya masih terus bertambah. Sebanyak lebih dari 100,000 orang harus disedot oleh Chen Kong saja. Tak hanya itu, laboratorium Dewata juga menata banyak inti energi. Ini mengandung energi yang sangat menakutkan dan khusus digunakan di laboratorium para dewa. Anda bisa memikirkan betapa kuatnya itu. Mereka bertekad untuk menciptakan pribadi yang super kuat. Jadi berapapun biayanya,
Ketika para ahli daftar 400 dewa melihat penampilan Chen Kong, mereka secara alami tampak menghina. Seseorang yang baru memasuki usia 500 tahun harus menghadapi begitu banyak tantangan sekaligus. Jika tidak mencari kematian, apa itu? Salah satu dari mereka bisa mengatasinya. Chen Kong tidak membuang waktu dan langsung mengambil tindakan. Saat terjadi perkelahian, semua orang panik, kekuatan seseorang akan tersedot keluar dari udara. Tanpa ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Sama saja apakah itu orang dengan lebih dari 400 nama di daftar dewa atau orang dengan lebih dari 100 orang di daftar dewa. Di depan Chen Kong, dia hanya bisa menyaksikan kekuatannya dihisap. Ini adalah metode penyerap kekuatan Daxia yang setenar kekuatan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Metode penyerap kekuatan, ya Tuhan, cepat mundur cepat. Yang kuat di daftar dewa tahu apa ini dan ingin segera mundur. Banyak dari mereka adalah orang kuat dari Daxia atau Dongdao. Saya tahu betapa kuatnya Dharma dalam menyerap energi. Dia segera tidak ingin melawan dan ingin mundur. Teknik penyerapan tingkat ke-8, tapi bagaimana Chen Kong bisa melepaskan lemak di mulutnya? Dia segera mengaktifkan level tertinggi yang telah dia capai sejauh ini, level ke-8. Anda harus tahu bahwa belum ada seorang pun yang pernah berlatih Dava menyerap energi hingga tingkat ini. Artinya, laboratorium dewa menyelesaikan semua masalah dan memungkinkan Chen Kong mencapai level ini. Tingkat ke-8 adalah menyerap segalanya. Bisa merokok apa saja. Tidak takut apapun, Anda bisa merokok apapun yang Anda inginkan. Yang terpenting adalah bisa berintegrasi. Boom! Segera setelah teknik penyerap kekuatan tingkat 8 digunakan, warna dunia berubah. Kekuatan isap yang mengerikan menyelimuti 400 orang kuat di daftar dewa dan 100.000 orang kuat di belakang mereka. Semua orang tersedot oleh kekuatan isap yang mengerikan. Bagaikan seekor serangga kecil yang terperangkap dalam jaring laba-laba, ia tidak dapat lagi melepaskan diri dan hanya dapat dimakan sedikit demi sedikit. Ini adalah metode penyerapan energi tingkat ke-8. Yang dapat digunakan oleh 100.000 orang pada saat yang bersamaan. Bahkan lantai 7 pun tidak. Mulai sekarang, aku akan mendominasi dunia ini atas namamu. Chen Kong meraung keras seolah dia kesurupan, dengan ekspresi gila di wajahnya. Ini adalah hal yang mengerikan mengenai Dava yang menyerap gong. Ia dapat dihisap tanpa batas. Sehingga secara teori ia tak terkalahkan. Selama kamu bisa menyerapnya, kamu bisa menyedotnya tanpa henti. Ini adalah hal yang paling menakutkan, teriak Chen Kong dan mulai menyerap skill orang lain dengan gila-gilaan. Wajah orang lain tampak garang, dengan urat-urat yang menyembul keluar. Tubuhnya cepat layu hingga berubah menjadi kerangka layu. Tersedot hingga kering, 1, 2, 10.000, 50.000, 100.000, segera hanya ada 400 orang kuat yang berdiri di lapangan, dan di belakang mereka ada banyak tulang kering dan mumi. Semuanya telah tersedot, mereka lebih kuat dan bertahan lebih lama. Tapi itu tidak ada gunanya. Cepat atau lambat itu akan tersedot keluar. Lepaskan kami, ampuni aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Beberapa orang mulai menyerah. Tapi Chen Kong sudah bersemangat menikmati dampak kekuasaan. Mustahil. Di tengah ledakan jeritan ini, Chen Kong menyerap 400 orang kuat di daftar dewa. Boom. Dia meletus dengan aura yang seolah-olah mengoyak planet ini ya. Aku tak terkalahkan. Teriak Chen Kong dengan ganas, aura menakutkan mengamuk.
Bersambung.